Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD El Shaddai Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23 demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema takut akan Allah mendatangkan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang takut akan Allah, mereka bukan hanya mendapatkan hidup, tetapi mereka menikmati hidup yang berbahagia. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 dikatakan di sana, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang takut akan Allah, mereka bukan hanya mendapatkan hidup, tetapi menikmati hidup yang berbahagia. Dan tentunya menjadi kerinduan bagi kita semua. Kerinduan saya, kerinduan Bapak, Ibu, Saudara. Kita ingin menikmati hidup yang berbahagia. Kalau kita mau menikmati hidup yang berbahagia, takutlah akan Tuhan. Hormati Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Hiduplah taat kepadanya, kepada perintah-perintahnya. Lakukanlah firman-Nya. Maka kita akan hidup berbahagia. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia. Tentunya ada banyak berkat yang Tuhan berikan. Namun saya akan menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, ada berkat perlindungan yang Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Dia. Di dalam Amsal 19 ayat 23, kita sudah membacanya, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Jadi orang yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Karena ada berkat perlindungan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 di sana dituliskan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkannya. Jadi ada berkat perlindungan yang Tuhan berikan. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia untuk melindungi, untuk meluputkan dari bahaya. Kalau kita mengingat kisah di dalam 2 Raja-Raja
pasal 6 ayat 8 sampai ayat 23, di mana pada waktu itu orang-orang Aram lagi berperang melawan orang Israel. Orang Aram punya rencana untuk menghadang orang Israel, tetapi selalu gagal karena ada Nabi Elisa yang memberitahu kepada orang-orang Israel apa yang direncanakan oleh orang-orang Aram. Kemudian Raja Aram menjadi marah dan mencari tahu kenapa selalu gagal. Akhirnya mereka tahu bahwa ada seorang nabi di Israel yang selalu memberitahu kepada orang-orang Israel. Raja Aram mengutus pasukan yang besar, membawa kuda dan kereta kuda untuk menangkap Nabi Elisa. Pasukan Aram dikirim ke kota Dotan karena Nabi Elisa sedang ada di kota Dotan. Ketika pagi-pagi, bujang dari Nabi Elisa membuka jendela, membuka pintu, melihat pasukan Aram yang begitu banyak dengan peralatan, senjata. Menjadi takut, bujangnya berkata, "Celaka tuanku, di luar ada banyak pasukan Aram yang mengepung, yang mengelilingi kota Dotan." Tetapi Elisa tidak takut. Nabi Elisa berkata bahwa lebih banyak yang menyertai kita. Dan singkat cerita, Nabi Elisa berdoa, "Tuhan, bukalah mata dari bujang ini." Dan mereka melihat ada bala tentara surgawi, kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Jadi ada perlindungan Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang mengelilingi orang-orang yang takut akan Dia. Dan singkat cerita, Nabi Elisa dikelilingi oleh malaikat Tuhan, pasukan yang kereta berapi. Sehingga Nabi Elisa tidak mengalami apa-apa. Bahkan orang-orang Aram yang akan menangkapnya dibuat buta, dibuat tidak dapat melihat. Tuhan meluputkan Nabi Elisa dari rencana jahat pasukan Aram yang akan menangkapnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10, di sana dikatakan, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Ini pernyataan dari iblis. Ketika Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis, "Lihatlah hambaku Ayub, dia seorang yang takut akan Tuhan, hidup menjauhi kejahatan, hidup benar. Dia setia kepadaku." Dan iblis berkata, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya dan rumah serta segala yang dimilikinya?" Jadi ada pagar perlindungan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada pagar perlindungan yang Tuhan berikan kepada Ayub, keluarganya, dan segala yang dimilikinya. Dan tanpa seizin Tuhan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak ada sesuatu hal yang jahat yang dapat menimpanya. Namun kita kalau membaca kitab Ayub, akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tuhan mengangkat pagar perlindungan itu, sehingga iblis bisa mencobai Ayub, menghabiskan hartanya, membuat dia sakit, dan lain sebagainya. Jadi bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ada berkat perlindungan dari Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kita.
Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita mengalami sesuatu hal, itu atas seizin Tuhan. Dan tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kita, umat-umatnya yang hidup takut akan Dia, yang hidup mengasihinya. Yang kedua, berkat bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Ada berkat pemeliharaan. Mazmur 34 ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan, karena ada berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan, Tuhan mencukupi kebutuhan orang-orang yang takut akan Dia. Ada pujian yang mengatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Dan anak cucu dari orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan meminta-minta. Karena ada berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ketika di Israel terjadi kekeringan, terjadi bencana kelaparan, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, mengalami pemeliharaan Tuhan. Tiap pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging. Ketika sungai Kerit sudah menjadi kering, dia disuruh pergi ke Sarfat. Dan di sana dia berjumpa dengan seorang janda yang miskin. Bersama dengan seorang anaknya yang punya tepung hanya sedikit, minyak hanya sedikit. Tetapi mengalami pemeliharaan Tuhan. Tepung dalam tempayan, dalam buli-buli botol yang kecil. Tepung yang hanya 1 genggam, minyak yang hanya sedikit di dalam buli-buli. Tidak habis-habis sampai masa kekeringan, musim kelaparan itu berakhir. Jadi ada pemeliharaan Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 26 juga, di sana ketika terjadi bencana kelaparan di Filistin, Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di situ sebagai orang asing. Dan Tuhan memberkati, memelihara. Ishak menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan semakin kaya. Ada pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin hidup berbahagia, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepadanya, taat kepada firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, kasih-Mu. Engkau Allah yang melindungi kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang memberkati kami. Kami mau terus hidup takut akan Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Tolong setiap umat-umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang berkekurangan Tuhan memberkati, mencukupkan apa yang mereka perlukan, mereka adakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap kami, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.